Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali. Amma ba'du. Hadratul Mukarramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus akhina billah da'ilallah al-habib Zain bin Hamzah al-Habsyi, al-habib Hasan bin Soleh al-Hamid, Habib Rapli al-Habsyi, para habaib yang lainnya tidak bisa kami sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada antum sekalian. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib kita mendapat keberkahan dari datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama juga yang hadir di tengah-tengah kita yang tidak bisa ulun sebutkan, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah, kita doakan selalu dalam sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah kabulkan segala hajat dan niatnya, dan semoga dengan berkat beliau kita seberataan yang hadir, semoga kita masuk surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat, limpahan rahmat serta taufik dan hidayah jualah, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk dapat hadir di majelis yang insyaallah akan tempat turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam ini, semoga Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, maupun mereka yang telah mendahului kita. Semoga kita doakan pada orang tua kita, Allah jadikan kuburannya satu taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan artinya khususnya kita, niat kita bermajlis ini yang pertama menyenangkan hati kuitan kita. Apalagi yang sudah meninggal, insyaallah sidin dapat rahmat juga dengan hadirnya kita pada malam ini. Apalagi didoakan di mana-mana, insyaallah dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sedikit kita menyambung tentang masalah keutamaan-keutamaan fadilat daripada orang yang hadir di majelis ilmu, dan keutamaan-keutamaan orang yang mempunyai daripada ilmu agama. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ayyuma nashin nasha'a fi talabil ilmi wal ibadah hatta yakbura atahu Allah yaumal qiyamah sawaba isnain wa sab'ina siddiqan. Artinya, siapa yang tumbuh dewasa di dalam menuntut ilmu dan beribadah sehingga ia menjadi tua, niscaya Allah akan mengaruniainya pahala 72 orang yang siddiq. Orang yang siddiq ini orang-orang yang betul benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat pahala orang yang siddiq. Orang yang siddiq ini orang yang betul-betul jalannya, artinya betul-betul menuju jalan ridha itu karena menyimpang, siddiqin. 72 dapat pahala. Jadi di masa kita ini artinya kita habiskan umur kita, waktu kita untuk menuntut ilmu. Nah, tuh orang itu akan mendapat pahala 72 orang yang siddiq. Itu. Jadi niatakan kita hadir majelisnya sampai habis ke mati. Artinya sampai mati, meninggal. Walaupun kayak apakah kita, sibuknya apakah kita. Artinya dengan cobaan apapun tetap niatkan sampai kita mati. Lah, walaupun berhalangan, ini niat malam ini, esok hadir majlis di mana, niatkan sekan esok nuntut ilmu, niatkan, semasa kita belum sampai gawian nuntut ilmu tadi, meninggal di hari itu akan dicatat dengan mati syahid. Kenapa? Karena sudah niatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Niat nuntut ilmu sampai niatkan sampai meninggal dunia.
Itu umumnya kawa. Jadi ya umur kita lagi muda nih, jangan sampai niat udah muda tuh lalu ampih kada bermajlisan lagi, ampih nuntut ilmu. Lah, ajar Habib semalam kun aliman au mustami'an. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatakhlik. Nah, jadi orang alim, kada kawa nuntut ilmu, kada kawa tulah ke pondok pesantren umpamanya mengaji. Sudah tuha dah, umpamanya tadi lah, Habib lah. Kada kawa jadi orang nang nuntut ilmu tadi, tolabul ilm yang ke apa? Istilah tulah ke pesantren tadi. Karena bisa tanggungan anak bini mustami aja. Adin majelis. Kada kawa aja adin majelis umpamanya sakit pinggang lah umpamanya, Habib. Asam urat atau macam-macam guru lah. Muhibban, cinta. Senangnya pengakuannya lah. Mendangari barang dari rumah umpamanya jauh. Cinta tuh senang aja melihat orang tulak ke majelis, senang melihat aja senang nih. Oh muhibban, itu namanya orang muhibban. Nya hadir kada, tapi muhibban. Senang dengan orang yang mengadakan majelis, muhibban. Tuh, support doanya, mendoakan umpamanya tadi. Nah itu sama aja. Nah, wala takun khamisan, ini udah hadir kada, alim kada, muta'alim kada, mustami kada, malah tidak senang. Nah, naudzubillah min, maka jangan Nabi patahlik, pasti binasa orang tuh. Lah, naudzubillah min jalik. Nah, itu jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan Nabi termasuk orang yang celaka. Dan dari Anas radhiyallahu an, al ulama warasatul anbiya yuhibbuhum ahlus sama wa yastaghfir lahum ihtanu fil bahr idza matu ila yaumil qiyamah. Dan bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Mereka dicintai oleh penghuni langit dan ikan-ikan di laut, memohonkan ampun untuk mereka apabila mereka mati sampai pada hari kiamat. Nah, itulah itu keutamaan daripada ulama, orang yang memiliki ilmu agama. Setiap sampai hari kiamat, langit dan ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun sampai hari kiamat. Itu sambung itu. Orang yang nuntut ilmu didoakan juga oleh para malaikat langit dan ikan-ikan yang ada di laut. Nah, itu keutamaan daripada orang yang hadir di majelis ilmu agama. Dan dari Muawiyah diriwayatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Dan orang yang bahwasanya dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik, niscaya dikaruniai pemahaman dalam bidang agama. Maksudnya seseorang hamba atau siapapun dari umat Nabi Muhammad apabila dia dimudahkan untuk melakukan hal kebaikan apa aja lah, berarti niscaya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dia sering hadir menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk bisa mempaham. Nah, bisa mempaham daripada agama. Itu. Jadi kalau Allah Ta'ala berarti menghendaki dia kebaikan, dimudahkan basi jalannya, baik apapun, dimudahkan untuk bisa mempaham daripada ilmu agama. Nah, jadi mempaham ilmu, kita amalkan apa yang sudah diajarkan daripada guru-guru kita. Nah, itu. Dan Imam Tabrani dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ma'ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqh fid din wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid wa likulli syai'in imadun wa imadu hadad din al fiqh. Ya, ini artinya tiada jalan yang lebih baik untuk menyembah Allah. Maksudnya tiada jalan yang kita ini kan beribadah nih. Kita ini niat beribadah. Kemana niat ibadah? Sembahyang berjamaah 5 waktu, sunnah-sunnahnya ibadah semua. Yang kita lakukan ibadah. Tidak ada yang jalan yang paling baik. Maksudnya paling baik nih jalannya untuk untuk melakukan ibadah itu, yaitu daripada kita belajar ilmu fikih. Nah, karena tuntutan syariat itu yang pertama tuh kan awaludin ma'rifatullah, sifat 20, belajar fikih. Nah, itu mengawal. Jadi kalau ada guru mengajari belajar fikih itu laki. Kenapa? Karena salah satu kesempurnaan ibadah itu dengan salah satunya belajar fikih. Iyalah.
belajar fikih. Masalah istinja, kayak apa bujur, masalah mandi, masalah wudhu, masalah sembahyang. Nah kita lah belajar, nang sudah paham gini ibaratnya. Kenapa apa juga belajar lagi, ngambil pahala tolabul ilmnya umpamanya, nah, ganda lagi pahalanya. Lah. Kenapa? Karena satu orang yang ahli fikih, syaitan itu lebih takut menggoda daripada orang 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi setan satu orang nih ahli fikih, paham di ilmu fikih, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tadi. Tapi karena paham lawan ilmu, itu lebih nyaman jar setan menggoda nang 1000 orang ini daripada nang seikung. Nah, jadi kita ini dituntut untuk belajar ilmu fikih. Nah itu banyak majlis belajar fikih itu ialah di mana-mana pelajari 4. Karena itu salah satu menyebabkan daripada amal ibadah kita diterima atau kalanya ilmu fikih. Sah kada sahnya ilmu fikih. Itulah penting. Karena tiang daripada semua tiang agama yaitu ilmu fikih, belajar. Itu. Jadi jangan dikira ilmu fikih itu belajar istinja tuh itu yang paling afdal sudah. Banyak orang belajar nang tinggi-tinggi langsung. Yalah. Itu. Nah, fikih itu jangan dikira istinja, wudu, sholat, batal sembahyang, itu penting. Karena gawin hari-hari. Kenapa? Karena lebih berhajat di fikih. Sembahyang itu juga. Karena paling berhajat kepada fikih. Yalah, belajar fikih. Itu penting. Ya. Semua amalan ibadah yang paling abdul apa? Sembahyang, iyalah. Sembahyang fikih lebih berhajat. Lain bacaannya, lain qorinya yang suara bagus, ahli qiraat suara bagus, tapi kada fikih. Sidin ahli fikih, tapi suara kada bagus. Abdul mana? Ahli fikih. Karena sembahyang tadi berhajat kepada fikih. Apalagi punya bagus suara, ahli fikih lagi lebih abdul. Jangan salah paham. Banyak orang bagus suara, tapi sidin kada belajar. Kan ada gitu tuh. Nah itu ahli fikih yang utama. Jadi biar bacanya Fatihahnya kada pase, ini sudah takdirnya gitu, yang pentingnya belajar paham sudah masalah Fatihah tuh. Iyalah, biar nang betagar airnya, jangan betagar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudah sini belajar sudah turun ke Fatihah nih, berarti sudah takdirnya tuh orang kawa penganak air tadi ibaratnya ada nang kada pase nih. Masih paham fikih itu nang Abdul jadi imam. Nah itu banyak orang tuh yang dulukannya qiraat tapi ada belajar fikihnya. Nah itu jangan salah paham kita. Karena tadi sembahyang tadi yang lebih berhajat kepada ilmu fikihnya. Gitu. Dan dikatakan lagi riwayat hadis Nabi SAW, rak'atan min alim afdalu min sab'ina rak'atan min ghairi alim. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim lebih utama dibanding 70 rakaat daripada orang yang tidak alim. Nah, itu pahalanya lah. Jangan berarti 2 rakaat orang alim itu nah sembahyang itu lebih afdal daripada 70 rakaat daripada orang yang ahli ibadah karena paham tentang masalah alim. Nah, itu. Jadi kita nih belajarnya termasuk orang yang mudah-mudahan jadi orang alim. Gitu. Orang alim lalu muta'alim juga. Ya, termasuk juga kita. Biar kalian penting masih belajar kan. Karena orang alim itu karena mungkin langsung bisa, pasti ada masa belajar juga. Yalah, ulun masih belajar juga. Yalah. Masih belajar juga. Nah, itu. Dan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Idza istamal alim wal abid ala sirat, qila lil abid udkhulul jannah wa tana'am bi ibadatik, wa qila lil alim gib huna wasfa liman ahbabta fa innaka la tasfa li hadin illa syufi'at faqama maqamal anbiya." Dalam hadis Nabi SAW, apabila berkumpul antara seseorang alim dan ahli ibadah di jembatan titian Shiratal Mustaqim, maka akan dikatakan kepada ahli ibadah, masuklah ke dalam surga dan bersenang-senanglah melalui ibadah engkau. Lalu dikatakan kepada orang si alim tadi, tetaplah di sini, berikanlah syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai, sebab sekali engkau memberi syafaat kepada seseorang,
niscaya syafaat engkau akan diterima. Nah, itu. Jadi kalau orang itulah masuk surga dengan sebab karena ibadahnya aja, orang ahli ibadahnya tadi, ini masuk sesorangan aja, Bian, sesorangan aja. Tapi kalau ulama tadi, orang alim masuk surga disuruh kena dulu apa, diberi syafaat, memberi syafaatnya kena dulu, bahasa kita bib ay umpamanya, atau guru ay umpamanya bib lah, siapa nang pian hakun beri syafaatnya, nah bantunya. Nah, makanya kita tuh kada itu untungnya berparak orang soleh, orang ulama, para wali umpamanya, para ki. Kenapa? Karena mereka kena di hari kiamat yang mau kawa memberi syafaat lawan kita. Itu untungnya berkawan orang soleh itu, orang alim tuh. Iyalah. Makanya pernah dikatakan dulu cerita di surga tuh ada 4 golongan. 4 golongan itu berabut anak masuk surga. Jadi 4 golongan ini berabut anak masuk surga. Bingung siapa yang didulukan tadi? Bingung malaikat. Orang haji mabrur, kan dalam hadis itu kan, hajjun mabrur laisal jaza ilal jannah. Orang haji mabrur itu, yang bujur mabrur itu kada ada artinya balasannya melainkan surga. Karena orang haji mabrur, bujur mabrur punya dosanya kada lagi sudah. Seperti anak yang baru dilahirkan. Orang yang mati syahid, al-qatil wal maqtul fil jannah. Yalah, orang yang syahid fisabilillah itu masuk surga, dijamin masuk surga. Dan ulama, orang yang alim, yang betul-betul mengamalkan daripada ilmunya, masuk surga. Dan orang yang pemurah, orang yang sering pemurah, membantu di jalan Allah. 4 orang ini tadi. Jadi orang haji tadi, anak dulu masuk, jangan malaikat kena dulu. Ikam sebab apa masuk ke surga nih? Aku dengan sebab haji mabrur. Karena jar Nabi, laisal jaza'u ilal jannah. Dalilnya nih, ujar malaikat ditakuni, di mana kamu tahu dalilnya? Guru madahi jar semalam. Kena dulu, kamu masuk guru dulu. Nah, jar bahasa tak adab lah. Kena dulu, nah guru. Mati syahid lagi, nak masuk 2. Kenapa? Alasan ikam masuk surga? Karena aku jihad fisabilillah. Ikam tahu jihad di mana ilmu jihad? Guru mas semalam jangan memadai umpama tadi. Kena dulu. Guru dulu. Dikiau guru tadi. Jar guru, bujur, aku yang semalam melajari nih, baiklah. Dulu pian masuk surga. Tapi guru ini tahu diri juanya sih Din. Aku semalam pernah waktu mondok mengaji, ada yang mau ongkosi aku aja sih Din. Nah berkat orang itu nah, aku ini kawan jadi orang alim berkat sidin. Nah, jadi sidin. Ya sudah, itu aja namu dulu. Nah, orang yang pemurah, yang membantu agama Allah itu namu dulu masuk surga. Ini guru tadi tahu paham aja nya. Nah, jadi kalau mau berdiri dulu. Karena berkat inya tadi itu nah membantu daripada inya nuntut ilmu. Nah itu jadi keutamaan daripada orang alim itu, inya kawa memberi syafaat. Makanya kita jangan jauh-jauh kepada orang alim, para orang soleh. Itulah. Itu. Jadi berpegang memang jangan sampai kita berpaling. Apalagi akhir zaman ini banyak fitnah macam-macam lah, aliran-aliran, jangan sampai. Cukup yang ada-ada sudah kita perpegangi, jangan sampai menyimpang. Mungkin kita menyimpang dari ajaran apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, jangan harap kita terkumpul di akhirat kena. Yalah. Itu. Nah, itu sudah. Apalagi karena ajar Nabi, saya ti zamanun ala ummati satafiku ummati fi akhir zaman salasun wa sab'una firqah kulluhum finnar illa ahlus sunnah wal jamaah. Selagi akan datang nanti akhir zaman ini sudah berai umatku akan terpisah 73 golongan. Seberatan masuk surga melainkan 1, ahlus sunnah wal jamaah. Ya apa mau ahlus sunnah wal jamaah nih kita? Yang seikung mengaku kami ahlus sunnah wal jamaah. Nang sana kami aja ahli sunnah wal jamaah. Nang situ ahli sunnah wal jamaah juga yang mengaku. Jadi kayak apa? Nabi ini mengisyarat artinya supaya mengetahui yang mana wujud ahli sunnah wal jamaah. Nabi mengatakan syawadul a'zam, di mana nanti umatku yang banyak berkumpul itulah yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Nah,
Siapa yang paling banyak di antara buan kita? Kita lah banyak, nah itu sudah diumpati. Jangan ngumpat yang sedikit, ya Biblah. Jadi di mana situ orang banyak, situlah kita berkumpul. Jangan yang sedikit kita berkumpul. Nah itu dimaksud dengan Nabi mengisyarat syawadul azam, perkumpulan yang paling banyak itulah akan selamat nanti di akhir zaman, di akhirat kelak. Nah itu mudah-mudahan kita termasuk orang ahli sunnah wal jamaah. Amin. Ya Rabbal alamin. Selamat dunia akhirat. Bibarakatin Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu aja sedikit. Mudah-mudahan kita berataan dapat berkah Rasulullah. Selamat dunia akhirat, hajat kabul, murah rezeki, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kurang lebih ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.